Halo, selamat pagi dunia petir. Di sini saya mendapatkan informasi mengenai induksi akibat kelistrikan yang katanya masalah di grounding. Nah, mungkin kita akan bahas permasalahannya terlebih dahulu, baru kita melakukan assessment fungsi dan pengaruhnya sistem grounding terhadap kelistrikan. Yuk kita lihat. Oke. Oke. Nanti kita buat video ini, akan kita bahas. Oke. Ayo, come on. Kita mulai assessment. Nah, di sini ada warna merah, warna hijau, dan warna biru. Biasanya pihak PLN itu tidak memberikan grounding atau tidak tersambung titik grounding ini, sehingga jalur-jalur listrik, arus atau tegangan listrik itu tidak membuang ke tanah. Nah, kalau masalah di sini, ini sudah tersambung. Caranya gimana? Ketika kalian memiliki grounding pembumian ke tanah, ini wajib dikonekkan ke sisi KWH. Yang berwenang siapa? Pihak PLN. Jangan sekali-kali pihak teknisi listrik itu membuka atau membongkar KWH ini, karena ruang lingkup PLN batasannya dari ujung tiang listrik sampai KWH. Selanjutnya keluaran dari sini itu haknya teknisi listrik atau vendor listrik. Nah, di sini bisa dilihat ini netral, ini grounding, dan ini pasang atau power, seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah grounding dimana sudah tersambung antara pembumian dengan MCB. Nah, tadi bisa kita lihat dari KWH itu masuk ke dalam sini, ini namanya MCB pusat. Fungsinya untuk apa? Ketika kita mematikan di sini, KWH tetap ada strum. Sedangkan kita mematikan di MCB-nya KWH satu pas, itu akan mati total. Dan titik kedua, pusat ini, sini sudah tidak berfungsi. Nah, ketika kalian memasang grounding, dipastikan ini dimatikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya aman, terlindung dari sengatan listrik. Baru kita masukkan, di sini ada busbar bernama busbar, masuk ke sini, disambung dengan busbar. Dari busbar baru keluar ke grounding tanah. Nah, poin utama pertama, jangan sekali-kali pemasangan grounding di KWH tanpa ada pembuangan. Pengaruhnya apa? Pihak PLN tidak akan merekomendasikan pemasangan grounding itu sendiri. Tapi ketika kalian memasang grounding, kalian berhak dan wajib meminta pihak PLN
memasang grounding di dalam KWH tadi. Karena apa? Kalau kalian sudah memasang grounding tapi KWH-nya tidak dipasang dalam sisi groundingnya, maka fungsi ini tidak akan full 100% berpengaruh. Jadi ketika kalian sudah masang grounding pembumian, dimasukkan ke MCB di dalam rumah, maka wajib kalian menyambungkan grounding ke dalam KWH. Ini adalah kabel 3 kabel keluaran dari PLN yang biasanya diberikan oleh pihak PLN, kurang lebih 50 cm sampai dengan 70 cm. Nah, selanjutnya LCB, ketika kita sudah memiliki ini, tidak perlu lagi memasang RCBO. Untuk apa? Kalau RCBO itu ketika tidak ada MCB ini, baru kalian boleh memasang RCBO. Kalau kalian sudah memasang MCB ini, kalian hanya perlu memasang LCB. Kita lihat jaringannya. Ini ada 3. 1 ke grounding, 2 ke jaringan lampu listrik dan semacamnya. Catatan, kabel untuk tegangan sampai dengan 3800 volt, 3800 arus, maka menggunakan 3 kali 2,5 mili. Sedangkan di bawah itu kalian cukup menggunakan 1,5 kali 3 mili. Seperti itu. Fungsi grounding paling utama untuk melindungi arus-arus bocor atau sengatan listrik. Sedangkan LCB berfungsi untuk menetralisasikan dari sengatan listrik sehingga manusia dapat aman dari sengatan listrik. Secara otomatis ketika LCB kalian pasang di sini, maka terjadilah trip atau penurunan MCB tanpa ada tegangan. Kalau misalkan LCB-nya sudah terpasang atau RCBO-nya sudah terpasang, tapi masih ada namanya turun, ininya turun, trip, berarti salah satunya ada kabel yang terbakar atau kabel yang digigit tikus, sehingga mengakibatkan konsleting, yang disebutnya konsleting. Kalau bahasanya orang listrik itu namanya arus bocor. Seperti itu. Jadi paham kan? Ada beberapa poin. Pertama, sebelum kalian menyambungkan kabel warna hijau ke dalam KWH, pastikan kalian memasang grounding pembumian. Kedua, ketika setelah memasang grounding, kalian harus wajib meminta pihak PLN ditelepon untuk memasang grounding di dalam KWH. Kalau biasanya pihak PLN tidak akan mau, tapi kalian pastikan kalian harus bertanggung jawab kalau sistem ini berfungsi. Nah, kembali lagi, nilai resistansi atau nilai grounding wajib di bawah 1 ohm, jangan di atas 1 ohm, karena listrik tegangan rendah termasuk dalam kategori SPLN 2010. Dan selanjutnya, LCB atau RCBO boleh digunakan ketika fungsinya itu untuk melindungi di dalam ruangan rumah, termasuk konsleting terhadap TV, konsleting terhadap kulkas, mesin cuci dan semacamnya. Untuk water heater itu tidak ada masalah, tapi di sisi grounding ketika sudah sesuai dan LCB maupun RCBO sudah sesuai, maka tidak ada namanya setrum atau induksi dari sengatan listrik. Kembali lagi, selanjutnya pastikan semua jalur kabel dan semua kabel terisolasi dengan baik dan menggunakan standarisasi SPLN. Kabel untuk 3800 kWh diwajibkan menggunakan kabel 3 kali 2,5 mili atau 3 kabel kali ukuran satu kabelnya 2,5 mili. Itu ada sekarang. Lebih baik menggunakan kabel itu ketimbang menggunakan kabel di bawah nilai tadi, yaitu 3 kali 1,5 mili. Dan poin lagi,
gunakan kabel 4 atau 5 besar merek Kabelindo maupun Supreme, itu lebih aman. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih.